Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ibu Siti Masfuatun dalam materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai iman kepada kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Namun sebelumnya akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Menyebutkan 4 nama kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, memahami isi pokok atau isi kandungan dari kitab-kitab Allah SWT. Ada yang tahu nggak apa sih sebenarnya makna iman kepada kitab Allah? Nah, yuk kita simak bersama-sama. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Sedangkan kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung sebuah petunjuk kebenaran yang ditunjukkan dan disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk menjadi pedoman bagi umat-umatnya. Nah, jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun macam-macam kitab Allah ada 4. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua Zabur, ketiga Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran. Sekarang kita lihat isi dari 4 kitab tersebut. Yang pertama kitab Taurat dulu. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Mesir kepada Bani Israel. Kitab ini berisi tentang 10 hukum pokok yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, 10 hukum pokok tersebut antara lain 1. Mengakui keesaan Allah. 2. Larangan menyembah patung dan berhala. 3. Larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi yang berdusta. Dan ke-10, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Nah, ini adalah isi dari kitab Taurat. Ada 10 ya anak-anak. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan diturunkan di Darussalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Serta kitab Zabur ini diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, serta hikmah. Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Kitab ini diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Dan kitab Injil berisi beberapa ajaran pokok. Di antaranya, yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah SWT. Kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi, berita kedatangan Nabi Muhammad
atau yang disebut dengan nubuwah itu sudah dijelaskan dalam kitab Injil ya anak-anak. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Nah, ini adalah kitabnya kita semua sebagai seorang muslim ya. Nah, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi di Mekah dan di Madinah. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Syariat-syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi untuk menggantikan syariat yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi, kitab Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Adapun isi pokok dari kitab Al-Quran itu meliputi yang pertama adalah akidah yang kaitannya dengan keyakinan, kemudian yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti dan perilaku, kemudian yang ketiga mengenai ibadah, tentang ibadah, yang keempat muamalah atau jiwa sosial, dan yang terakhir isi pokok kitab Al-Quran yang terakhir adalah tarikh atau membicarakan tentang sejarah. Nah, anak-anak, itu dia tadi materi tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana, sudah paham semuanya? Baiklah, alhamdulillah kalau memang sudah bisa memahami materi pada kali ini. Namun sebelum Ibu akhiri, ada satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Apakah kita harus melaksanakan keempat kitab-kitab itu menjadi pedoman hidup kita? Atau bagaimana ya caranya? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah kita wajib beriman kepada 4 kitab tersebut. Ada Zabur, ada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Namun kita hanya diperbolehkan dan diwajibkan untuk memahami, mempelajari, dan juga mengamalkan satu kitab saja, yaitu sesuai dengan ajaran yang kita anut, yaitu agama Islam. Berarti kitab yang kita bisa mengamalkannya yaitu kitab Al-Quran. Untuk kitab yang terdahulu kita harus tetap meyakini keberadaannya. Karena sebelum Al-Quran Allah menurunkan 3 kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, begitu. Itu adalah cara mengimani kita sebagai umat muslim, mengimani kitab-kitabnya Allah. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini cukup. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.